Oke, apa yang pertama kali muncul di pikiran kalian saat mendengar kata AI? Apakah ini robot, mesin, teknologi? Namun seringkali dan sekarang AI muncul dalam bentuk yang tidak kita kira. Belakangan ini saya melihat tren sosial media yang mungkin teman-teman sudah melihat juga. Ada prank di mana membuat foto dengan AI yang seakan-akan orang itu asli yang masuk ke rumah kita. Padahal hanya AI. Melihat ini saya makin sadar bahwa AI semakin canggih, tapi internet yang kita kenal sudah berubah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alexander Jericho, saya berkecimpung di dunia teknologi. Saya suka explore AI, suka bereksperimen, tapi saya juga suka mengkritik. Karena tidak hanya terbuka dengan teknologi AI, saya juga sedang sering mempertanyakan perkembangannya. Jadi pada hari ini, izinkan saya untuk membahas sisi lain dari AI. Bagian lain yang mungkin kalau kecanggihan dan juga kapabilitasnya sudah sering dibahas, saya akan membahas hal-hal yang jarang disoroti juga. Do you still know what is real? Pertanyaan yang muncul belakangan ini ketika saya melihat sosial media. Karena apa yang saya lihat kadang tidak sesuai ataupun nyata dibuat oleh AI. Sebelum itu, saya ingin mengajak para audiens di sini untuk menebak gambar berikut yang mana dibuat oleh AI. Untuk yang berpendapat bahwa gambar A adalah AI, boleh angkat tangan. Oke. Untuk yang berpendapat bahwa gambar B adalah AI, boleh angkat tangan. Oke. Jawabannya, keduanya dibuat oleh AI. Ya, pembelajarannya selain kita tidak bisa mengetahui apa yang asli, apa yang palsu, jangan juga mudah terpercaya sama orang lain. It's getting hard to differentiate what is real and what is not. Dan kita melihat sosial media penuh dengan foto-foto AI ini di Instagram, TikTok, any social media platforms. Dan kita juga bisa melihat video pejabat publik, tokoh yang menggunakan AI dan mungkin suatu saat nanti juga bisa saja AI mewakili sebuah pejabat yang menyebut peraturan yang konyol. Dan bahkan media pun, kalau ini lebih tepatnya tentang bahasa sih, menggunakan AI di artikelnya. Jadi setelah tulisan, gambar, video bisa dibuat oleh AI, pertanyaannya adalah gimana kondisi internet kita saat ini? Ada satu teori menarik namanya Dead Internet Theory. Intinya, aktivitas yang terjadi di sosial media dan internet saat ini mayoritas dilakukan oleh robot bukan manusia. Dan datanya menunjukkan bahwa 51% traffic di internet saat ini datang dari robot, bukan manusia. Artinya apa? Ya agak lucu karena sosial media internet kita buat untuk manusia ternyata dipakai robot ngobrol sama robot gitu ya. Dan contohnya kita sudah melihat banyak sekali komentar-komentar yang terlihat sangat terorganisir dan ini bahaya. Kenapa? Karena ketika kita tidak tahu komentar itu dibuat oleh manusia ataupun robot, kita menjadi tidak tahu mana opini nyata, mana opini yang disetting. Berikutnya adalah deepfake, teknologi yang ya sedikit menyeramkan. Dan teknologi ini adalah ketika mampu untuk meniru wajah seseorang menggunakan AI. Jadi kita bisa membuat muka seseorang menjadi seorang yang kita tiru dan dia bisa mengucapkan ataupun melakukan apapun yang dia tidak lakukan. Dan ini menimbulkan kekhawatiran yang besar pastinya. Sehingga menimbulkan penipuan, modus-modus deepfake. Bos palsu di Hong Kong tahun lalu beneran terjadi bahwa seorang karyawan yang ditelepon ataupun dikabarin oleh kepala keuangannya untuk hadir terhadap video meeting online. Dan di video meeting online tersebut hadir beberapa selevel karyawan perusahaan tersebut. Dan dia melihat
ada bos-bosnya di situ. Dan dia diminta untuk transfer $25 juta. Ya lakukan. Setelah video meeting itu selesai, ternyata dia baru sadar bahwa yang ia lihat tadi bukan bos aslinya. Ternyata bohongan. Lalu panic call. Mungkin dulu kita sering dengar modus-modus telepon ya, penipuan. Yang ngaku-ngaku dari rumah sakit atau dari sekolah, bilang kalau keluarga kita kecelakaan, butuh uang cepat untuk ditransfer segera. Masalahnya kali ini, orang tersebut bukan ngaku lagi sebagai pihak dari rumah sakit atau pihak dari sekolah, tapi dia ngaku menjadi keluarga kita sendiri karena menggunakan suara kita. Dia menginvitasi suara kita untuk bilang, untuk menipu akhirnya juga. Lalu narasi rekayasa, bayangkan ya muka kalian digunakan untuk membicarakan sesuatu yang tidak kalian bicarakan. Biasanya untuk misinformasi, untuk melakukan penistaan, untuk melakukan em, kata-kata yang tidak kalian ucapkan sebenarnya. Lalu juga endorse bohongan. Endorse bohongan biasanya targetnya kepada selebriti yang mempromosikan produk ilegal, barang-barang yang ia tidak sendiri pakai gitu ya. Dan ini berbahaya. Terus gimana defect ini sebenarnya terjadi? Defect terjadi sebenarnya karena ada datanya. Alasannya sesederhana karena ada datanya. Dua bahan utama defect adalah wajah dan suara kalian. Wajah, saya hanya butuh satu foto sosial media dan juga suara kalian di kurang dari 2 menit, saya sudah bisa buat cloningan defect kalian. Dan ini menimbulkan kekhawatiran tentunya mengenai defect ini dan membuat kita semakin mengingat betapa pentingnya menjaga privasi di sosial media dan era internet sekarang. Dan selain AI bisa meniru visual dan juga suara, AI juga kadang meniru kepedean manusia. AI bisa pede tapi nyata salah. AI can be confidently incorrect. Contohnya ketika kita menanyakan sesuatu ke ChatGPT, AI, tools, apapun itu, dia menjawab dengan yakin, 100% yakin. Padahal jawabannya salah. Kenapa? Karena memang seperti itu cara kerja AI. Saya akan jelaskan. Sederhana mungkin yang saya bisa untuk menjelaskan cara kerja AI. Dimulai dari data yang kita punya, baik itu dalam bentuk teks, image, audio, video, yang menjadi angka. Kenapa angka? Karena komputer ya, bahasanya lewat, membacanya lewat bahasa pemrogram. Angka lalu masuk ke neural network. Neural network ini terinspirasi dari otak kita manusia. Yang angka-angka ini bisa kita analogikan sebagai sel otak. Dan diproses menghasilkan output berupa angka lagi, dan angka ini dirubah menjadi konten yang kita minta sesuai instruksi. Kadang kita suka minta hasilkan dalam teks, hasilkan dalam table, image, video, audio, apapun itu. Menjadi hasilnya. Contohnya kucing adalah ya masukkan neural network, diproses oleh AI lalu di-outputkan seperti hewan. Karena AI cara kerjanya ada menghitung kemungkinan kata berikut ya dengan probabilitas. Dia mengatur pola. Tapi ia sendiri sebenarnya nggak ngerti apa arti yang kita masukkan inputnya dan output yang dia keluarkan. Dan ini menjadi bahaya. Kenapa? Karena balik lagi AI bekerja dengan data, disinformasi asalkan banyak bisa menjadi kebenaran. Karena datanya banyak bukan faktanya tepat. AI belum bisa membedakan mana fakta yang valid dan opini yang populer. Ini berbahaya. Kenapa? Karena akhirnya sesuatu yang salah asalkan diulang-ulang menjadi kebenaran. Makanya jangan kaget kalau misalnya kita menanyakan sesuatu ke AI chatbot, terdengar sangat yakin ya, jawabannya terdengar sangat memuasai gitu. Tapi kalau misalnya kita teliti lebih dalam, jawabannya mungkin kadang suka keliru dan salah. Karena memang itu cara kerja AI saat ini. Yang akhirnya dampak kepada diri kita sendiri, yaitu less brain activity. Karena kita suka mengandalkan AI, kita lupa satu hal esensial yang paling penting, proses berpikir. Kita dapat tugas dari dosen, langsung lempar ke AI. Kita aja nggak baca soalnya apa. Itu bahaya. Karena otak, sama seperti otot, kalau nggak dilatih, kemampuannya menurun. Dan ini menimbulkan bahwa ketika kita tidak menggunakan AI dengan bijak, ketika kita menggunakannya tidak mengecek kembali sumber yang kita ataupun jawaban yang kita dapatkan, akan menimbulkan less brain activity. Oke, jadi harus gimana? Banyak sekali tadi masalah-masalahnya, banyak sekali
isu-isu yang terjadi. Jadi harus gimana? Pertama, saya ingin menjelaskan dulu bahwa AI itu nggak jahat. Karena AI hanya melakukan apa yang kita sebagai manusia minta lakukan. Dan seperti pisau, AI di tangan seorang koki bisa menghasilkan masakan yang baik. Di ruang operasi bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Tapi di tangan yang salah bisa melukai bahkan membunuh. Pisau tidak meminta dia digunakan sebagai apa. Tapi manusialah yang memutuskan akan digunakan untuk apa. Sama seperti AI. AI hanya Allah. Allah kan sangat bagus, yang sangat powerful, tapi hanya Allah. Dan gimana caranya akhirnya memakai dengan bijak? Tantang peduli ubah. Ketika kita menggunakan AI, tantang apa jawabannya, tanya kenapa, dari mana sumbernya, pada perspektif lain, dan terus tantang. Jangan mudah percaya. Karena dengan AI, mungkin kita akan jadi lebih cepat, tapi bukan berarti lebih pintar. Karena belajar bukan soal kecepatan, tapi soal memahami dan mengkampanyekan. Proses berpikir itu yang penting. Kedua, peduli. Kita seringkali khawatir terhadap masalah yang sebenarnya masih fiktif, masih belum terjadi ya, semoga kejadian ya. Adalah mengenai masalah bahwa AI akan mengambil alih peradaban manusia, robot akan menguasai dunia. Tapi kita lupa terhadap masalah yang ada di depan mata dan sudah terjadi detik ini. Yaitu masalah deepfake tadi, kebocoran data, masalah privasi, masalah carbon footprint yang terus meningkat karena server AI. Ini menjadi masalah yang sangat-sangat hot topic saat ini untuk membahas tentang AI. Kabar baiknya, masa depan AI masih bisa kita tentukan arahnya. Karena regulator di berbagai negara juga masih berdiskusi tentang kerangka kerja apa yang paling tepat untuk membahas ataupun meregulasi AI. Bagi kalian yang pro terhadap AI, silahkan gunakan dengan bijak. Gunakan untuk hal yang bermanfaat. Bagi kalian skeptis, jangan berhenti mengkritik. Jangan berhenti bersuara ketika AI merugikan manusia itu sendiri. Dan kedua belah pihak ini sama-sama memiliki peran yang penting untuk menjaga arah teknologi ke depannya. Baik ya pro, baik yang skeptis. AI for good, karena pada akhirnya terobosan AI ini memang nyata ada bisa dilakukan dan tidak mungkin dilakukan ketika tanpa AI. Adalah mengenai terobosan menemukan antibiotik baru, 50 planet baru, untuk 7 hal prediksi tentang banjir, tentang gempa, mendeteksi kamera lebih awal, juga tentang AI yang membantu penyandang tunanetra dalam kehidupan sehari-harinya. Karena pada akhirnya bukan AI-nya yang jahat, tapi bagaimana kita manusia memilih untuk menggunakannya. Yang terakhir adalah ubah cara kita bicara dengan AI. Karena AI menggunakan bahasa manusia, seringkali kita beranggapan bahwa kita sedang ngobrol sama makhluk hidup. Padahal enggak. Balik lagi, AI cara kerjanya adalah dengan menghubungkan pola-pola yang ia sudah pelajari. Saya kan ada membahas analogi tentang salah satu argumen yang cukup populer adalah the Chinese room argument. Di mana ada satu orang yang tidak mengerti sama sekali bahasa Mandarin ditaruhkan dalam suatu ruangan. Di ruangan tersebut ada buku panduan tentang menghubungkan. Ketika ada input tertentu mengenai simbol tertentu, akan menguploadkan hasil simbol tertentu juga. Jadi kalau simbol A masuk, keluarkan simbol B, dan seterusnya. Panduannya ribuan data, jutaan bahkan. Orang yang melihat output jawaban tersebut akan beranggapan bahwa di dalam ruangan tersebut ada orang yang bisa bahasa Mandarin. Padahal orang yang mengerjakan di dalam ruangan sama sekali tidak ngerti. Bahkan ia nggak ngerti apa yang masuk dan apa yang ia hasilkan sendiri. Karena tugas dia adalah mencocokkan pola berdasarkan data yang ia punya dari buku panduan tersebut. Dan ini akhirnya menyimpulkan bahwa AI saat ini sebenarnya tidak semenakutkan itu karena masih terbatas juga, masih suka salah dan kapabilitasnya bisa digunakan untuk hal yang bermanfaat asal kami tidak mau. Karena pada akhirnya sesi kali ini bukan ajakan untuk teman-teman hapus AI habis ini atau untuk delete aplikasi ChatGPT kalian, tapi lebih sebaliknya adalah pengingat.
Untuk kita tetap bijak menggunakan AI dan sadar terhadap dampaknya. Untuk kita waspada terhadap modus-modus yang terjadi belakangan ini, untuk kita bisa lebih aware dengan yang terjadi di sekitar kita. Karena ini butuh collective effort, alias saya tidak bisa menyuarakan ini sendirian, butuh bantuan dari teman-teman yang hadir di sini. Dan silakan ingatkan kepada keluarga kalian, teman kalian, siapapun itu yang kalian pedulikan tentang eh, bagaimana kita harus waspada terhadap penggunaan AI dan menggunakan dengan bijak. Kalau saya sendiri bersama keluarga, saya memutuskan untuk memakai safe word. Jadi kita menyepakati kata kunci ketika telepon untuk memastikan bahwa saya beneran berbicara dengan keluarga saya. Jadi ketika nanti ada modus-modus deepfake ataupun modus-modus yang mengakui dari kakak saya misalnya, saya akan tanya keyword "Hendo". Dan ketika ia bisa menjawab, maka saya akan membuktikan bahwa ia adalah kakak saya. Karena di masa depan, mungkin wajah dan suara Anda bisa diambil oleh AI, tapi tidak dengan pengetahuan Anda yang Anda sepakati. Jadi, karena pada akhirnya kecerdasan yang paling berarti bukan yang buatan, tapi yang manusiawi. Di sisi lain, saya ingin menitipkan bahwa apa yang saya bicarakan bukan tentang betapa canggihnya AI, betapa mengerikannya AI, tapi lebih kepada manusia memilih untuk menggunakannya. Dan ketika kita bicara AI, saya akan menanyakan kembali pertanyaan yang di awal, apa yang pertama kali muncul di kepala kalian saat mendengar kata AI? Jika jawabannya berubah, terima kasih sudah belajar bersama. Terima kasih.